Hai, jumpa dengan saya Wildan Pramudi Arif, pengasuh channel Terapi Fish. Pada kesempatan ini saya ingin sekedar bercerita kenangan saya ketika saya di kampung bersama nenek saya. Jadi nenek saya itu punya kebiasaan khas, mungkin saja dilakukan oleh nenek-nenek teman-teman sekalian ya, mungkin ya. Tetapi ini nenek saya punya kebiasaan khas, yaitu membakar dupa hampir setiap malam. Ya kurang lebih 2-3 kali seminggu lah. Dan dia dupa itu dibeli hanya 50 perak pada saat itu. Lalu dibakar, dan setelah dibakar nenek itu keliling dan berjalan masuk ke setiap sudut kamar, sehingga setiap ruangan di rumah saya itu harum gitu. Saya pernah tanya, apa sih fungsinya? Dia bilang, dan nenek saya bilang, ini warisan leluhur lah. Jujukmu itu juga melakukan yang sama. Jujuk itu ibu dari nenek saya. Dan itu, kata nenek saya, itu juga untuk membentengi kita dari gangguan makhluk halus lah. Ya, kita tidak tahu dalam bayangan nenek seperti apa makhluk halus itu. Dan mungkin bagi sebagian orang, apa yang dilakukan nenek saya itu tidak rasional ya, tidak masuk akal. Dia sekedar ikut-ikutan taklid dan dari mitos-mitos yang diwariskan dari secara turun-temurun ya. Saya berpikiran seperti itu ya. Apa iya memang makhluk halus itu kabur atau tidak mau dengan harum-haruman, atau malah tidak mendekat? Oke lah, itu dilakukan setiap malam, setiap menjelang malam ya, setelah maghrib. Dan itu dilakukan nenek saya sampai saya besar, yaitu SMA. Nah, yang menarik sebetulnya, apa yang dilakukan nenek saya, kalau saya pikir-pikir setelah saya mendalami hipnosis, mesmerism atau magnetism, dan teknik-teknik terapi lainnya, apa yang dilakukan nenek saya justru sangat masuk akal. Mungkin karena bagi mereka yang tidak tahu apa yang bekerja di balik itu dianggap irasional ya, tetapi bagi saya apa yang dilakukan nenek saya itu sangat masuk akal dan sangat bermanfaat. Bayangkan misalnya dia dilakukan di waktu malam, ketika seluruh anggota keluarga berada di dalam situ. Kakek saya baru bekerja, selesai bekerja, om-om saya juga ada di situ, selesai bekerja, pulang kerja, dan saya juga ada di situ. Kita kan keluarga besar gitu kan. Dan kita di malam hari apa ya, beristirahat. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan apa yang dilakukan nenek saya itu adalah memberikan suasana nyaman. Ingat, adalah ketika wangian itu kan sebetulnya untuk merelaksasi pikiran. Ya kan, kalau sekarang itu kan sebuah disebut aromaterapi ya, memberikan relaksasi. Dulu hanya menyan ya dan khas gitu. Nah, kalau sekarang kan beragam ya. Ya, ada yang warna jasmine, lavender, peppermint, macam-macam lah. Dan itu harganya mahal sekali ya, sampai ratusan ribu, dan mungkin dalam paket-paket itu jutaan. Bayangkan pada saat itu nenek itu sebetulnya tujuannya adalah bagaimana orang ketika di rumah malam hari dengan wewangian itu menjadi relax ya. Dan dalam hipnosis ketika kondisi relax ya, pertama kita lebih sehat ya. Dan kalau dalam konteks terapi, ketika seseorang itu diterapi dalam kondisi relax, maka efektivitasnya menjadi sekian kali lipat lebih efektif ya, lebih baik gitu. Sebagaimana kita tidur relax gitu, tubuh kita merecovery dirinya kan, benar nggak? Jadi itu sebetulnya tujuan dari nenek saya. Meskipun nenek saya itu mengatakan itu melindungi kita dari makhluk halus. Dalam konteks sekarang menurut saya yang disebut makhluk halus itu stres gitu kan, mendapat tekanan di pekerjaan gitu. Sehingga ketika di rumah, kalau dulu misalnya nenek saya ada dengan dupa itu, pulang ke rumah ketika stres pekerjaan, kuliah atau apapun, yang disebut makhluk hidup menjadi relax, kita nyaman tidurnya. Ya kan, kalau kita mau belajar, karena pikiran kita terbuka ketika relax, bawah sadar kita menjadi kuat dan menerima apa saja, pelajaran lebih bisa masuk dan kita menjadi lebih terkonsentrasi. Tentu besok pagi kita menjadi lebih sehat karena tidur nyenyak, ya kan? Tapi mungkin
sekarang tidak lagi ya, tidak banyak orang melakukan kecuali di Bali. Oleh karena itu Bali itu sangat nyaman